Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan satu kali lagi tema kita penebusan. Ini sudah yang ke-7. Dan ini sebagai penutup. Nanti kita akan melihat juga tekanan kita sebagai imam-imamnya Tuhan ya. Kita ulangi dulu sedikit ya. Ini penebusan itu artinya suatu tindakan Tuhan yang menghapuskan dosa-dosa kita melalui berbagai-bagai korban persembahan. Kalau dalam zaman Kain, Habel itu sederhana sekali ya. Terus zaman Nuh juga ya, Abraham bangun mesbah semuanya. Tapi ketika di zaman Musa ya, dispensasi Musa itu korbannya lebih detail diatur ya. Dalam Imamat pasal 1 sampai pasal 7 kita sudah ya bahas secara cepat lah itu ya. Nah, dalam dispensasi Musa ini kita melihat ada sistem imam ya, karena perjanjian Tuhan Yahweh dengan Israel yang diperintahkan Musa itu perjanjiannya ada 3 poinnya di situ dalam Keluaran 19 itu, bahwa Israel akan menjadi harta kesayangan, Israel akan menjadi kerajaan imam-imam dan raja-raja maksudnya. Kemudian Israel akan menjadi bangsa yang kudus, dipisahkan menjadi harta kesayangan dan berfungsi sebagai raja-raja dan imam-imam. Untuk apa? Agar Israel menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi, bangsa-bangsa lain. Karena memang demikianlah perjanjian Tuhan kepada Abraham, bahwa melalui Abraham dan keturunannya, walaupun dalam surat Galatia Paulus mengatakan keturunannya itu bentuk jamak, bentuk tunggal yang menunjuk kepada Kristus Yesus, tapi bukan berarti Israel tidak menjadi raja-raja dan imam-imam. Nanti kita lihat pada dispensasi berikut, dispensasi kegenapan waktu, Yerusalem baru, Israel kerajaannya dipulihkan di sana, dan dia menawarkan juga air hidup, bahkan daun pohonnya bisa menyembuhkan. Nanti kita lihat sebentar ya. Jadi yang penting tekanannya sekarang bahwa Tuhan menggunakan sistem imam untuk penghapusan dosa itu, yang penebusan ini ya. Dan kita sudah bahas juga imam yang keturunan menurut aturan Harun, dan imam yang menurut aturan Melkisedek. Karena Yesus itu imam juga dia dengan aturan Melkisedek. Yesus itulah imam besar kita. Kita ini imam-imam. Dialah raja di atas segala raja. Kita ini raja-raja, gereja pemenang ya. Oke, mari kita melihat dulu sekarang satu poin yang menurut saya ini teramat sangat penting. Karena ada ajaran ya, yang sudah berabad-abad diterima ini dari zaman ya, memang dari Calvin itu ajarannya. Sebenarnya Calvin juga ya banyak juga menerima pengajaran bapak yang dibilang bapak gereja ya, Agustinus itu. Jadi ini disingkat TULIP, TULIP. T-nya itu total depravity, artinya kehancuran total. Saya kira itu betul. Memang manusia sudah hancur habis. Hanya tidak mungkinlah dari manusia itu mendapat ada sesuatu yang baik yang bisa mencari Tuhan, kira-kira begitu. Kemudian nah ini ya, unconditional election. Itu betul ya. Pilihan yang tak terkondisi, jadi tergantung kehendak Tuhan, bukan tergantung kondisi manusia ya. Unconditional election. Baru yang satu lagi nih, yang L ini dibilang di situ limited atonement, penebusan yang terbatas. Mengapa? Karena korban Kristus hanya berefek katanya kepada orang yang percaya, orang pilihan ya. Itu sebabnya jadi terbatas. Sementara yang tidak dipilih masuklah ke neraka selama-lamanya, karena dosa-dosanya terus ada ya. Nah ini nih limited atonement, ini yang mau kita bahas ini di sini sekarang. Yang nanti ada lagi I-nya, irresistible grace, itu ada kasih karunia nggak bisa dilawan itu. Kemudian P-nya tuh perseverance, artinya ketekunan ya orang-orang kudus, perseverance of the saints. Yang L ini sekarang, apakah benar Alkitab mengatakan bahwa penebusan korban Kristus itu limited, terbatas? Atau Alkitab mengatakan
korban Kristus seluruhnya. Nah, ini yang kita mau bahas ya. Saudara harus berani ya menguji segala doktrin ajaran yang sudah turun-temurun berabad-abad dan diterima oleh mayoritas orang Kristen. Tetap kita kembali apa yang dikatakan oleh Alkitab, itu aja. Karena kita menghormati Alkitab ini daripada menghormati tradisi. Tradisi perlu dipelajari, tapi sepanjang dan diterima sepanjang ya tidak bertentangan dengan Alkitab ini. Mari kita melihat dulu beberapa ayat dulu ya. Apakah korban Kristus itu terbatas? Nah, ini dia. Mari kita melihat dulu ya. Nggak usah banyak-banyak juga ya. Kita lihat dulu 3 bagian dulu lah ya. Mungkin 4 bagian firman Tuhan ya. Yohanes 1:29 dulu. Saya pakai ILT-nya aja ya. ILT biar cepat aja di sini ya. 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus yang datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia." Saya ulangi lagi. Lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa orang percaya. Bukan dosa dunia. Itu makanya Yesus digelari juru selamat dunia. Kenapa? Karena dia menyelamatkan dunia. Nggak layak dia dibilang juru selamat dunia kalau yang diselamatkan sebagian. Ya, dosa dunia harus oleh korban Kristus. Jangan dulu dibicarakan nanti yang lain-lainnya dulu nanti. Ya itu kan bergantung untuk yang percaya. Tunggu dulu. Yang penting ini dulu. Kita sedang bicara apakah korban Kristus di kayu salib itu menghapus dosa sebagian orang atau seluruhnya? Itu pertanyaannya. Ya. Soal percaya atau enggak nanti dulu. Ini dulu. Selesaikan dulu ini satu-satu ya. Kemudian kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian. Ini sebenarnya udah sama ya. Dengan korban tebusan itu dia mendamaikan dunia kepada dirinya. Itu maksudnya di sini. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan perhatikan ini, bukan untuk dosa kita saja. Bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saya tanya dulu. Kalau seluruh dunia dosanya sudah ditebus, artinya dibereskan, dihapus oleh korban Kristus, masih ada nggak dosa itu? Soal percaya atau nggak nanti dulu. Kita nggak bicara dulu itu. Saya mau menantang saudara yang memegang limited atonement, tulip itu. Ini nih, ya. Kalau dosa dunia sudah dihapuskan oleh korban Kristus, masih ada nggak dosa itu? Kalau saudara bilang itu tergantung yang percaya, berarti saudara menghina korban Kristus di kayu salib. Itu darah Yesus itu dahsyat sekali, ya, sehingga menghapus dosa seluruh dunia. Tapi saudara bilang sebagian saja. Kemudian mari kita melihat Roma pasal 5 ya. Ini sebenarnya banyak, ada 100 bukti. Sebenarnya video-video saya yang di awal itu semuanya membuktikan kemenangan salib Kristus ya, kemenangan Kristus di atas salib itu. Tapi oke lah, ini saya terkait dengan korban aja. Kita lihat dulu Roma pasal 5 ayat 18 ya sampai 19. Apa dikatakan di sini ya? Roma pasal 5 ayat 18 dan 19. Ini begini. Ayat 18 sini. Katakan di sini ya, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran. Ini konteksnya semua betul ya. Karena oleh satu pelanggaran Adam memang betul semua orang beroleh penghukuman, tidak cuma sebagian. Jadi konteksnya memang kalau dibilang semua itu betul-betul semua, ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu ini Yesus ya yang dimaksud. Semua orang
Nggak dibilang yang percaya dulu, jangan dibicarakan dulu ini. Jangan bantah-bantahan dulu dengan firman Tuhan. Ini udah jelas ini. Semuanya itu konteksnya betul-betul semua orang. Satu Adam melanggar, semua orang, betul kan? Semua toh, nggak ada tuh keturunan Adam yang nggak kena penghukuman itu, nggak kena alam maut. Nah, demikian pula katanya. Oleh satu perbuatan kebenaran, maksudnya Yesus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, jangan dikurangin dong. Kalau karena Adam semuanya jatuh dalam penghukuman, kok karena Yesus? Ya tergantung orang percaya aja ini. Ini namanya melanggar firman Tuhan ini. Roma ya, kemarin 1:15. Ini sebenarnya banyak ya. Saya ambil sedikit aja lah dulu untuk membuktikan. Kalau saudara mau periksa, ada 100 kurang lebih ya bukti bahwa korban Kristus itu general ya, menghapus semuanya. Karena semuanya itu akan dipulihkan. Aku akan membuat segala sesuatu, bukan hanya sedikit. Nanti kita lihat lagi ya, salib itu. Oke, dari 1 Korintus 15 ya. Ini mengenai kebangkitan memang ya. Tapi supaya kita tahu istilah semua ini masalahnya sekarang ya. Karena banyak orang, saya sudah bahas ini di satu video khusus mengenai ini 1 Korintus 15 soal kebangkitan. Ada urutannya di situ. Saya sudah juga kasih komen ya sedikit buku Herman Ridderbos. Herman Ridderbos ini ahli perjanjian baru di Kampen ya. Universitas STT. Dia ngomen ini, komennya karena dia Calvinis ya, akhirnya komennya jadi lain ya. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 15 ayat 21. Ini. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, maut datang kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Datangnya karena siapa? Karena satu orang, yaitu Adam, itu yang dimaksud sini ya. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena kebangkitan orang mati itu siapa? Ya konteksnya semua orang yang akan dibangkitkan karena satu orang manusia, karena Yesus. Karena ayat 22 ditegaskan lagi. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, karena kita semua keturunan Adam, kita mati karena dia. Karena kita punya fellowship dengan dia itu. Kepala manusia itu Adam, yang pertama ya. Manusia, kepala manusia baru ya Yesus. Demikian pula semua orang. Ini perhatikan nih. Kata semua itu berarti ini tuh. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jangan lagi bilang ini, oh itu tergantung percaya. Enggak, Alkitab ini ngerti nggak sih? Ini bilang semua orang mati karena Adam. Nah, karena Yesus semua orang juga. Semua dan semua. Makanya di terakhirnya tapi ayat 23 ini ya. Tiap-tiap orang menurut urutannya. Ada urut-urutan kebangkitan itu. Urut-urutan dari siapa? Urut-urutan dari semua orang itu. Nah, ini Herman Ridderbos mengomentarinya enggak urut-urutan semua orang. Hanya orang percaya doang. Nah, ini kacau ini. Memang kalau sudah doktrin berabad-abad tuh cabutnya itu lebih susah daripada cabut gigi yang udah berakar, membusuk dan sebagainya. Lebih susah itu. Tapi bagi umat pilihan Tuhan gampang sekali. Ini kayak anak SD juga bisa nih bacanya. Tetapi misalnya gini, konteksnya ya. Sebab karena satu orang manusia karena datang ya maut, dan karena satu manusia datang kebangkitan. Semua. Kemudian ayat 23, tetapi tiap-tiap orang. Yang dimaksud tiap-tiap orang itu artinya yang semua itu, yang di atasnya itu. Konteksnya kan semua. Ya enggak? Tiap-tiap orang menurut urutannya. Pertama, Kristus sebagai buah sulung ya. Yesus dulu yang dibangkitkan loh. Selain mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya nanti. Inilah umat pilihan Tuhan, pemenang yang akan memerintah bersama dengan Yesus ya. Sebagai imam-imam dan raja-raja ya. Kemudian ayat 24 diperhatikan. Tiba kesudahannya, yaitu bila mana yang menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah yang membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ya. Kemudian dikatakan di sini ya,
Ini ayat 25 dulu baca. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Artinya ini upah dosa adalah maut, dan musuh yang terakhir itu maut itu habis. Dikatakan di sini ya, perhatikan. Tiap-tiap orang menurut urutannya. Ayat 24, kemudian tiba kesudahannya. Artinya urutannya masih ada terus. Ya, sampai tiba kesudahannya di mana musuh yang terakhir yaitu maut. Karena upah dosa itu maut. Jangan bilang upah dosa neraka kekal. Itu tambahan dari Agustinus itu. Tambah lagi si Calvin ngajarin. Semua teolog-teolog juga ngajarin yang enggak ada. Ini jelas dibilang yang musuh upah dosa itu maut. Dan maut itu dikalahkan. Musuh terakhir. Nggak ada lagi musuh yang lain. Maksudnya begitu. Kan sederhana toh. Musuh terakhir dikalahkan, dan keakibat musuh terakhir dikalahkan, ayat 28 di sini dikatakan supaya Bapa, yaitu Allah di sini menjadi semua, bukan sebagian. Semua di dalam semua, artinya ketika alam maut itu dihancurkan, yang adalah upah dosa yang akibat jatuhnya Adam itu, ketika alam maut itu dihancurkan, maka Bapa bisa mengekspresikan dirinya dan kemuliaannya dan segala-galanya itu di dalam semua manusia dan melalui semua manusia. Itu artinya pemulihan total. Yang Bapak di kitab Wahyu dibilang, aku membuat segala sesuatu baru. Udah ya, nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Karena di zaman ini jelas hanya sebagian Tuhan pilih. Nah ini, sebagian saja Tuhan pilih di zaman ini. Kalau Tuhan mau selamatkan semuanya di zaman ini bisa aja. Ya, karena percaya itu kan anugerah. Siapa yang bisa datang kepada Yesus kalau enggak Bapa sendiri di sorga kasih iman kepadanya? Iman yang menyelamatkan itu imannya Yesus, bukannya iman kita. Kita nggak bisa percaya. Orang manusia mati kok. Ya, orang mati. Saudara tahu nggak orang mati itu? Disuruh percaya orang mati. Diberitakan Injil pun orang mati tetap mati. Hanya kalau dia mendapat kasih karunia, telinganya dihidupkan dengan kuasa Tuhan, baru dia bisa. Jadi kalau orang mati itu nggak usah dia ngomongin lagi lah, itu nggak ada gunanya. Jadi kalau Tuhan mau selamatkan semua manusia saat ini, bisa dia lakukan itu. Ya, tapi Tuhan tidak mau, dia punya jalan. Nah inilah dia sistem imam itu. Dia di zaman ini, zaman para pemenang, yang saya menyebutnya zaman para, bukan zaman kasih karunia, karena kasih karunia itu nanti di zaman berikut masih ada. Nanti saya bacain. Jangan sering ngomongnya ini zaman kasih karunia setelah Yesus datang sudah selesai. Siapa bilang sih ngomong-ngomong yang nggak karu-karuan aja? Cobalah ya. Oke, jadi di zaman ini Tuhan hanya menyelamatkan sebagian saja. Dan melalui yang sebagian inilah Tuhan buah sulung ini. Kalau buah sulung itu artinya ada buah-buah berikut. Melalui buah sulung inilah Tuhan bekerja, melayani. Sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Coba kita lihat dulu ini. Yang dimati di kayu salib itu siapa sih sebenarnya? Ini kan ini. Saya mau bicara lagi kembali ya. Unlimited. Kata Calvin, unlimited atonement. Kata Alkitab. Kata Calvin itu limited atonement. Penebusan terbatas, kata Calvin. Yang dipercayai oleh mungkin udah jutaan teolog Injil ya. Tentu kalau teolog Injil pasti percaya lah. Tapi kata Alkitab, ini lihat ini, yang disalib itu siapa ini? Dikatakan Roma 6 ayat 6, yang disalib manusia lama kita ikut. Habis manusia lama kita, nggak ada lagi, kita sudah menjadi manusia baru. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 7, saya nggak usah baca ya, biar cepat aja. 2 Korintus 5 ayat 17, ciptaan lama. Nanti karena barang siapa yang percaya ke barang siapa dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Yang lama udah berlalu, ditumpas. Kita salib. Kemudian dunia. Galatia 6 ayat 19, aku telah disalib bagi dunia dan dunia bagi aku, kata Paulus. Jadi dunia. Ketiga, berikut daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24, ditumpas juga di kayu salib. Kemudian aku, self, ya. Hidupku bukannya aku lagi, aku telah disalib bersama dengan Kristus. Jadi yang disalib itu bukan satu orang, bukan Yesus saja. Iya, memang secara jasmani memang Yesus itu, tapi firman Tuhan bilang
bahwa yang disalib itu manusia lama kita juga ikut situ, aku kita ikut situ, daging hawa nafsunya situ, ciptaan lama, dunia, tumpas, segala yang lama itu ditumpas di situ. Kalau udah disalib nanti ya sudah, jangan lagi disebut lagi, masih ada neraka kekal. Repot dah. Jadi udah tumpah selesai, sudah itu. Makanya Yesus bilang it is finished. Banyak orang cuma ngomong it is finished, tetelestai, complete, perfect, tapi nggak ngerti maksudnya. Maksudnya itu it is finished itu habis semua, selesai. Yang lama tuh habis gitu loh. Akibat dosa tuh habis itu di korban Kristus itu. Ini korban Kristus dahsyat luar biasa. Ya, kemudian oke, selesai lah ya. Istatan. Kita adalah pelayan-pelayan perdamaian untuk mendamaikan dunia kepada Bapa, dan Bapa bukan mendamaikan Bapa, jangan salah ya. Jadi, begini Alkitab bilang, Bapa dengan melalui Yesus itu memperdamaikan dunia kepada dirinya. Jadi yang perlu didamaikan itu dunia, karena dunia ini yang berdosa, yang berontak kepada Tuhan. Bukan Bapa di sorga yang mesti didamaikan. Dia mah Bapa penuh kasih. Dia sudah mengasihi dunia ini dengan segala isinya, semua dikasihi. Yang perlu didamaikan ini sih dunia ini, dan korban Kristus itu sudah menghapus dosa dunia. Hanya kita sebagai para pemenangnya, sebagai imam-imam, melayankan pelayanan pendamaian kepada dunia. Seolah kita bilang kepada dunia, hei dunia, berilah dirimu didamaikan kepada Bapa melalui ini korban Kristus. Gitu loh. Itu di zaman berikut kita kerjakan, di zaman kerajaan 1000 tahun dan di zaman dispensasi yang terakhir itu. Efesus 1:10, dispensasi kegenapan waktu, di mana habis nanti waktu. Di dalam dispensasi inilah nanti kita lihat sebentar ya, terakhir ini ya. Ada isu Yerusalem baru ya. Kerajaan Israel, isu Israel jadi berkat ya, mempelai Israel. Ada yang orang nanya bingung Yerusalem baru itu apa? Yerusalem baru itu ya mempelai dong. Di sini ada jelas sih. Apa kok tertulis ini? Ayat pasal 21. Ini dia bilang begini. Maka datanglah saudara di tujuh malam memegang tujuan yang penuh dengan tujuh malam petaka terakhir itu, lalu ia berkata, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Baru ayat 10-nya dibilang yang ditunjukin itu kota yang kudus, Yerusalem baru itu. Jadi artinya Yerusalem baru adalah mempelai anak domba, yaitu seluruh bangsa Israel ini. Karena Israel, Yahweh dengan Israel terikat dengan perjanjian yang sifat dasarnya suami dan istri. Makanya kalau Israel itu berzinah, menyembah berhala, itu dikatakan berzinah. Karena Yahweh itu sifat dasarnya suami dengan istri, perjanjiannya. Kalau perjanjian kita antara Bapa dengan anak, ya, kita menyebut makanya ini El Elyon, the Most High God, kita anak-anaknya, Son of God, kita mewarisi. Makanya Yesus itu kalau mewarisi semua bapaknya, dia bilang segala otoritas surga di bumi sudah menjadi milikku. Jadi kita dengan El Elyon, sifat dasar perjanjiannya Bapa dengan anak. Ya kalau anaknya udah akil balik ya, dia kita dapat warisan. Kalau yang ini suami dengan istri. Di sini mempelai anak domba itu adalah kerajaan Israel. Kan pernah muridnya nanya waktu sebelum pencurahan Kudus, kapan engkau pulihkan kerajaan bagi Israel? Kisah 201 itu. Yesus bilang nanti, nggak usah, itu yang penting kamu curahan Roh Kudus, nanti kamu akan jadi saksi, itu aja dulu. Nah, kemudian bukan hanya itu aja, mempelai ini menawarkan, ini di sini dibilang daun-daunnya, ayat pasal 22 ini, daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, Israel kembali jadi berkat buat bangsa-bangsa. Kemudian di pasal 17, roh dan pengantin perempuan itu Israel ini berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengar hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi ditawarkanlah itu oleh kerajaan Israel ini air hidup cuma-cuma kepada bangsa-bangsa. Ya. Kemudian di mana gereja? Ya gereja ini ada di ketika habis Babel ini, gereja pelacur ini dihancurkan, baru itu pasal 19 itu lihat, ayat 11 itu.
ya. Setelah dihancurkan itu gereja pelacur, karena ini kacau ini kalau sekarang ini kan nggak jelas ini. Gereja pelacur ngaku-ngaku gereja, padahal denominasi kan. Nah, ini dihancurkan dulu, baru kelihatan yang aslinya, yang mana. Barulah itu ayat 11 itu. Yesus bersama dengan gereja yang pemenang itu, baru dia menghakimi yang berperang dengan adil ya, di ayat 14. Itu semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus. Lenan halus itu adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Nah ini dia. Jadi dalam dispensasi kegenapan waktu, baik gereja pemenang, baik kerajaan Israel, semua melayani sampai. Tidak ada lagi maut, pasal 21 ini. Ini perhatikan lagi pasal 21. Ya, ayat 1-5 di sini dia kondisinya. Tapi ayat 4 ini dikatakan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut yang ada pada usaha tidak akan ada lagi. Kalau maut sudah tidak akan lagi, terus dikatakan di sini segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jangan dibicarakan lagi, neraka lagi lah, dosa-dosa masih ada lah. Ini ngomong itu harusnya semoga lidah kita dipakai berbicara sesuai dengan yang Alkitab katakan. Gak peduli tradisi ngomong apa, gak peduli tulipnya ngomong apa, nggak peduli. Kita mau menghormati hanya Alkitab, supaya nanti kita ketika Tuhan Yesus datang, kita dihormati oleh Tuhan Yesus. Ya, jangan cari hormat. Yesus bilang tuh, aku nggak butuh hormat dari manusia. Ini luar biasa. Oke lah, ini kita tutuplah dulu ya. Selesai dulu penebusan ini, tema ini. Besok kita masuk tema yang baru, iman dan ketaatan. Itu ya, kita akan bicara dari Kejadian Wahyu ini. Iman dan ketaatan, karena ini 2 poin yang sangat penting ya. Jadi kesimpulannya apa? Dari segala kesimpulan, penebusan Kristus sempurna. Artinya sempurna, seluruh dosa manusia hapus. Cuma ada urut-urutannya itu. Ya, seperti yang tadi kan ada sistem imam ya. Kita dipakai menjadi imam-imam. Makanya semoga lah, ya semoga. Ya kita yakinlah kita orang yang dipilih Tuhan lah, itu aja. Puji Tuhan, haleluya, amin.